Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Natasha atau Aca. Nah, pada video kali ini saya akan membahas bab 11 yaitu bridge. Nah, pada bab bridge ini kita hanya akan ada 4 pembahasan saja ya teman-teman, yaitu yang pertama ada konsep bridge, yang kedua virtual net dan DHCP pada topologi bridge, yang ketiga DHCP pada topologi bridge, dan yang keempat pengembangan topologi. Kita langsung saja ke pembahasannya pertama, yaitu mengenai konsep bridge. Nah, oke teman-teman, jadi untuk bridge sendiri itu adalah cara untuk menggabungkan beberapa interface menjadi satu interface virtual dengan kategori satu segmen jaringan. Untuk bridge sendiri itu dia bekerja pada layers kedua ya teman-teman, yang mana di sini untuk semua tipe interface seperti Ethernet, wireless, SVP, tunnel itu dia bisa dilakukan bridge. Kemudian untuk secara default untuk router Soho itu sudah tersetting ya teman-teman untuk bridge-nya mulai dari Ether 1 hingga Ether 5. Nah, di sini untuk router itu dia digunakan untuk menghubungkan jaringan yang berbeda network ya teman-teman. Kalian bisa perhatikan pada gambar topologi di sini. Di sini ada router 1, kemudian ada PC 1 dan juga PC 2. Nah, di sini untuk PC1 itu networknya adalah 10.0 ya teman-teman, sedangkan untuk PC2 networknya adalah 20.0. Nah, kemudian di sini untuk PC1 dia itu terhubung ke router 1 dengan menggunakan Ether 2 ya teman-teman. Sedangkan untuk PC2 itu dia menggunakan Ether 3. Nah, nantinya teman-teman, jadi bridge itu dia bisa menggabungkan antara PC1 dengan PC2 menjadi satu segmen jaringan ya teman-teman. Jadi dia itu nantinya akan menjadi satu interface ataupun satu link interface virtual, sehingga nantinya itu akan mendapatkan network yang sama. Nah, misalkan di sini untuk network yang samanya itu adalah dengan menggunakan 30.0 ya teman-teman. Jadi teman-teman di sini nantinya untuk Ether 2 dan juga Ether 3 itu dia digabungkan menjadi satu network saja ya teman-teman, agar nantinya kedua PC itu dia mendapatkan network yang sama. Jadi bridge itu digunakan untuk menggabungkan beberapa interface menjadi satu interface link yang disebut sebagai interface bridge ya teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai virtual net dan DHCP pada topologi bridge. Nah, jadi di sini kita akan coba untuk melakukan konfigurasi topologi sederhana bridge ya teman-teman. Nah, tetapi sebelum itu kita bisa buat terlebih dahulu untuk topologi bridge-nya. Nah, di sini kita bisa buat saja ya teman-teman. Di sini kita bisa add new lab saja ya teman-teman. Kemudian di sini untuk namanya, misalkan saya akan ketikkan bridge ya teman-teman. Kemudian kita bisa langsung add. Seperti ini ya teman-teman. Di sini kita tambahkan untuk ISP-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Caranya kita bisa klik kanan lalu kita pilih yang network. Nah, di sini kita bisa ubah namanya menjadi ISP. Ini ya teman-teman. Kemudian di sini untuk tipenya kita pilih yang child NAT ya teman-teman. Lalu kita bisa klik save. Nah, kita juga tambahkan ya teman-teman untuk mikrotiknya. Nah, di sini kalian bisa klik kanan, lalu pilih node, lalu kita pilih yang mikrotik router OS. Kemudian untuk namanya kita ubah menjadi router 1. Lalu kita bisa scroll. Untuk bagian Kemo option di sini kita bisa hapus saja ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa klik save. Kemudian kita juga bisa tambahkan untuk dua PC-nya ya teman-teman. Caranya masih sama, kalian bisa klik kanan, lalu pilih node, lalu kita pilih yang virtual PC. Untuk namanya di sini kita ganti menjadi VPC 1. Jika sudah, kita bisa klik save. Kita tambahkan lagi ya teman-teman, satu lagi. Klik kanan, pilih node, lalu virtual PC. Namanya kita ganti menjadi VPC 2. Jika sudah, kita bisa klik save. Nah, di sini kita bisa hubungkan ya teman-teman dari ISP ke router 1. Lalu kita bisa klik save. Lalu dari router 1 ke VPC 1.
kita bisa sambungkan, klik save, dan router 1 ke VPC 2 ya teman-teman, save. Nah, di sini saya akan coba rapikan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, nantinya saya itu akan menggabungkan Ether 2 dan juga Ether 3 ya teman-teman. Ini menjadi satu network. Di sini nantinya saya itu akan pakai network yang 30.0 ya teman-teman. Kemudian slashnya adalah slash 24. Nah, di sini kita bisa tuliskan ya teman-teman. Lalu kita teks, kita ketikkan yaitu 10.30.30.0/24. Nah, jadi nantinya antara si Ether 2 dan juga Ether 3 kan itu akan saya gabung ya teman-teman. Nah, dia itu nanti akan mendapatkan IP yang satu network ya teman-teman, yaitu 30.0. Kemudian di sini kita bisa start terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba nyalakan terlebih dahulu untuk si HTML konsolnya ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa buka pada terminal router 1. Nah, di sini kita bisa login saja ya teman-teman dengan menggunakan defaultnya yaitu admin. Lalu enter. Untuk passwordnya di sini kita bisa enter saja ya teman-teman. Lalu kita bisa klik Y, lalu key, lalu ctrl-c. Nah, lalu di sini kita bisa cek ya teman-teman untuk router 1 itu dia mendapatkan IP dari ISP-nya berapa sih. Nah, di sini kita bisa cek dengan perintah IP address print. Lalu kita bisa enter. ctrl-l, lalu kita bisa ulangi. Nah, perhatikan di sini dia mendapatkan IP yaitu 10.0.137.38 ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa langsung ketikkan di note ya, teman-teman. Di sini kita bisa klik kanan, lalu kita pilih yang teks ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa tuliskan IP yang tadi kita dapatkan dari ISP-nya ya, teman-teman, yaitu 10.0.137.38. Jangan lupa diberi slash 24 ya teman-teman. Lalu ini kita bisa taruh di sini ya teman-teman, karena ini adalah IP yang didapatkan dari ISP-nya. Kemudian di sini kita coba untuk menghubungkan ya teman-teman antara laptop kita dengan VNet Lab-nya. Nah, caranya kita itu bisa pergi ke command prompt. Nah, di sini kita bisa ketikkan root add, lalu masukkan IP yang tadi kita dapatkan dari SP-nya ya teman-teman, yaitu 10.0.137.0. Kita menggunakan 0 ya teman-teman. Nah, lalu untuk mesh-nya adalah 255.255.255.0. Lalu kita bisa masukkan juga untuk IP dari Firefox-nya ya teman-teman, ataupun dari VNet Lab kita, yaitu yang ada di sini ya teman-teman. Ini kita bisa tuliskan saja yaitu 192.168.209.131. Seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa enter. Nah, ini kenapa tadi tidak bisa, karena ada salah penulisan ya teman-teman. Lalu kita bisa ping ke MikroTik router yang pertama, yaitu yang router 1 ya teman-teman. Kita bisa ping ke router 1 dengan IP 10.0.137.38. Ini ya teman-teman. Kemudian kita bisa enter. Nah, di sini dia TTL ya teman-teman, atau berhasil. Nah, jika sudah, di sini kita akan coba untuk meremote MikroTik-nya itu ya teman-teman di Winbox. Di sini kita bisa ke Winbox. Nah, di sini kita akan masukkan IP yang tadi sudah kita dapatkan dari ISP-nya ya teman-teman, yaitu 10.0.137.38. Seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa klik connect. Nah, perhatikan di sini saya sudah berhasil ya teman-teman untuk masuk ke dalam MikroTik milik router 1. Nah, di sini saya akan coba ganti terlebih dahulu ya teman-teman untuk namanya. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwasanya di sini untuk displaynya dia masih router 1 ya teman-teman. Tetapi
di sininya dia masih mikrotik. Nah, kita bisa ubah menjadi router 1. Caranya itu kalian bisa pergi ke sistem, lalu ke identity. Nah, di sini kalian bisa ubah namanya menjadi router 1. Seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa klik apply dan oke. Nah, oke, di sini dia sudah berubah ya teman-teman menjadi router 1. Nah, sekarang kita akan coba untuk menggabungkan Ether 2 dan juga Ether 3-nya ya teman-teman. Nah, di sini saya akan gabungkan agar dia itu menjadi satu network, yaitu 30.0. Nah, untuk caranya di sini kita bisa pergi ke menu bridge, lalu di bagian bridge ini ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa langsung add saja. Nah, misalkan di sini untuk namanya adalah bridge Natasha ya teman-teman. Di sini untuk namanya itu kalian bisa sesuaikan saja ya teman-teman. Di sini saya menggunakan bridge Natasha. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa klik apply dan oke. Kemudian kita bisa pergi ke bagian yang ports ya teman-teman, yang ini. Karena di sini kita akan coba untuk menggabungkan si Ether 2 dan juga si Ether 3-nya ya teman-teman. Maka untuk interface-nya itu kita menyesuaikan ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba untuk mulai dari yang Ether 2-nya terlebih dahulu. Kita bisa langsung add saja ya teman-teman. Kita mulai dari Ether 2 terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini di bagian interface-nya kita ubah menjadi Ether 2. Kemudian untuk namanya itu menjadi bridge Natasha ya teman-teman, yang tadi sudah kalian buat sebelumnya. Nah, jika sudah, kita bisa langsung klik apply dan oke. Kemudian kita juga tambahkan lagi ya teman-teman, yaitu yang Ether 3. Kita bisa klik add. Nah, lalu di bagian interface-nya kita ganti menjadi Ether 3 ya teman-teman. Kemudian untuk bridge-nya adalah bridge Natasha. Nah, lalu kita bisa langsung klik apply dan oke. Nah, setelah sudah, di sini kita akan coba untuk pasang IP untuk Ethernet yang tadi sudah kita gabungkan ya teman-teman. Nah, caranya di sini kita bisa pergi ke menu IP, lalu kita pergi ke addresses. Nah, di sini kita bisa add saja ya teman-teman. Nah, misalkan di sini untuk addressnya adalah 10.30.30.0/24. Seperti ini ya teman-teman. Mohon maaf, di sini bukan 0 ya teman-teman. Karena 0 ini dia akan menjadi network. Jadi di sini adalah 1 ya teman-teman. Seperti ini. Nah, kemudian untuk interface-nya itu kita pilih yang bridge Natasha ya teman-teman, atau bridge yang tadi sudah kalian buat sebelumnya. Nah, jadi kalian itu bisa sesuaikan saja ya teman-teman untuk interface-nya. Misalkan kalau kalian buatnya bridge, lalu nama kalian itu berarti kalian pilih yang itu. Nah, di sini kita bisa langsung klik apply dan oke. Nah, oke teman-teman, di sini kita sudah selesai ya teman-teman untuk melakukan konfigurasi bridge secara sederhana. Kemudian di sini kita akan coba melakukan agar si VPC 1 dan juga VPC 2 itu dia bisa internetan ya teman-teman. Nah, di sini tentunya di router 1 itu dia sudah bisa internetan ya teman-teman. Kita coba saja untuk ping 88, apakah dia bisa atau tidak. Kita bisa ping 8.8.8.8. Nah, perhatikan di sini dia bisa ya teman-teman. Sedangkan di VPC 1 dan juga VPC 2 itu dia belum bisa ya teman-teman. Nah, di terminal satunya kita juga akan coba ping google.com ya teman-teman, apakah dia bisa atau tidak. Kita bisa langsung ketikkan saja, yaitu ping google.com, lalu enter. Nah, perhatikan di sini juga bisa ya teman-teman, karena di sini untuk router 1 itu dia langsung terhubung ke ISP-nya ya teman-teman. Jadi untuk internetan itu dia pastinya sudah langsung bisa. Nah, karena di VPC-nya itu belum bisa, maka dari itu kita harus melakukan konfigurasi terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa langsung buka saja pada Winbox-nya. Nah, di sini saya akan perbesar saja ya teman-teman. Nah, lalu kita bisa pergi ke menu IP lalu ke firewall.
Nah, di sini kita bisa pergi ke option yang not ya, teman-teman. Nah, lalu kita bisa add saja. Di sini untuk chain-nya itu dia menggunakan SHNet ya, teman-teman. Nah, kemudian untuk yang out interface-nya kita pilih yang Ether 1 ya, teman-teman. Karena di sini untuk Ether 1 yang mengarah ke internet atau yang keluar ke internet adalah menggunakan Ether 1. Jadi di sini untuk interface-nya itu kita bisa pilih yang Ether 1 ya, teman-teman. Lalu kita bisa pergi ke bagian action. Nah, di sini kita bisa pilih yang Masquerade ya, teman-teman. Nah, lalu kita bisa klik apply dan OK. Selanjutnya di sini kita akan coba untuk melakukan pengujiannya ya, teman-teman, di VPC 1 dan juga VPC 2-nya. Kita bisa pergi ke dalam VPC 1 terlebih dahulu. Nah, lalu kita bisa ke VPC 2-nya ya, teman-teman. Nah, di sini untuk VPC 1 kita akan coba untuk melakukan konfigurasi IP secara statik terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa langsung masukkan saja. Misalkan untuk IP-nya itu di sini adalah 10.30.30.2/24. Kemudian untuk gateway-nya adalah 10.30.30.0/24. Seperti ini ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan coba seperti ini. Kemudian kita bisa enter. Nah, maaf ya, teman-teman. Di sini untuk gateway-nya itu dia menggunakan 30.1 ya, teman-teman. Kita bisa langsung ubah saja, yaitu 30.1. Seperti ini ya, teman-teman. Jika sudah, kita bisa enter. Nah, lalu kita coba untuk cek apakah IP-nya sudah ada ataukah belum. Dengan perintah show IP. Nah, di sini untuk IP-nya dia sudah ada ya, teman-teman, yaitu 30.2. Nah, ini adalah IP yang kita pasang secara statik ya, teman-teman, atau secara manual. Kemudian di sini kita coba untuk ping 88 apakah dia bisa atau belum. Kita coba ketikkan ping 8.8.8.8 lalu enter. Nah, dia sudah bisa ya, teman-teman. Tetapi di sini ketika kita coba untuk ping google.com itu dia belum bisa. Karena kita belum pasang untuk IP DNS-nya ya, teman-teman. Maka dari itu di sini kita bisa pasang terlebih dahulu untuk IP DNS-nya ya, teman-teman, yaitu dengan perintah IP DNS 8.8.8.8 lalu enter. Kita coba cek ya, teman-teman, menggunakan perintah show IP. Nah, di sini untuk DNS-nya dia sudah terisi ya, teman-teman. Kemudian kita akan coba ping google.com apakah dia bisa. Seharusnya ketika kita sudah pasang IP DNS itu dia bisa ya, teman-teman. Untuk ping google.com-nya kita akan coba lalu enter. Nah, perhatikan di sini bisa ya, teman-teman, untuk ping google.com-nya. Nah, sekarang kita lanjut ke VPC 2-nya ya, teman-teman. Sama seperti sebelumnya, kita akan coba untuk pasang IP-nya terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, di sini untuk VPC 2, misalkan IP-nya adalah 10.30.30.3/24. Lalu untuk gateway-nya yaitu 10.30.30.1/24 ya, teman-teman. Kemudian kita bisa enter. Kita coba cek terlebih dahulu ya, teman-teman, menggunakan perintah show IP lalu enter. Nah, di sini dia sudah ada ya, teman-teman. Nah, lalu di sini kita coba ping 88. Lalu kita bisa enter. Nah, di sini dia untuk ping 88 bisa ya, teman-teman. Lalu kita bisa pasang IP DNS terlebih dahulu ya, teman-teman, ketika ingin ping ke google.com. Enter. Lalu kita coba ping google.com lalu enter. Nah, dia juga berhasil ya, teman-teman. Kita coba juga untuk ping youtube.com apakah bisa ya, teman-teman.
kita bisa enter. Nah, dia untuk ping google.com juga bisa ya teman-teman. Artinya dari VPC 1, VPC 2 dan juga router itu dia sudah bisa internetan ya teman-teman. Nah, oke, di sini kita sudah selesai ya teman-teman untuk pengujian dari NAT-nya. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai DHCP pada topologi bridge. Sekarang kita akan coba ya teman-teman untuk mengkonfigurasikan agar nantinya VPC 1 dan juga VPC 2 itu dia mendapatkan IP secara otomatis. Nah, tadi itu kan kita sudah mengkonfigurasinya secara IP statik ya teman-teman. Maka dari itu kita akan coba untuk mengkonfigurasinya agar VPC itu mendapatkan IP secara otomatis. Yang mana tadi kita sudah melakukan konfigurasi topologi sederhana bridge ya teman-teman. Kemudian juga sudah melakukan yang namanya NAT pada topologi bridge ya teman-teman. Jadi tadi kan sebelumnya si VPC itu kan tidak bisa ping ya teman-teman, atau tidak bisa internetan. Tetapi ketika kita sudah konfigurasi NAT, maka dia sudah bisa internetan. Nah, sekarang yang belum adalah kita mengkonfigurasi DHCP server agar nantinya para VPC itu mendapatkan IP secara otomatis ya teman-teman. Nah, di sini untuk melakukan konfigurasi DHCP server itu kita bisa pergi ke aplikasi Winbox ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa pergi ke menu IP, lalu ke DHCP server ya teman-teman. Nah, lalu di sini kita bisa pergi ke menu DHCP setup ya teman-teman, yang ini. Lalu di sini kita bisa pilih menggunakan yang bridge Natasha ya teman-teman. Kalian bisa sesuaikan saja tadi kalian itu menggunakan atau memberi nama bridge-nya itu apa ya teman-teman. Nah, jika sudah di sini kita bisa next. Nah, nantinya di sini untuk networknya itu adalah 30.0 ya teman-teman. Lalu kita bisa next. Nah, di sini adalah gateway. Gateway-nya itu adalah 30.1 ya teman-teman. Lalu kita bisa next. Ini range IP-nya ya teman-teman. Kita bisa next saja. Dan di sini adalah untuk DNS servernya ya teman-teman. Kita bisa next. Lalu di sini kita bisa next. Dan oke ya teman-teman. Nah, jika sudah di sini kita akan coba melakukan pengujiannya di DHCP servernya di VPC 1 dan juga VPC 2-nya ya teman-teman. Di sini kita coba pada VPC 1 terlebih dahulu. Kita coba untuk melakukan request IP DHCP yaitu dengan perintah IP DHCP. Nah, kemudian kita bisa enter. Nah, di sini pastinya dia akan mengeluarkan output DORA ya, teman-teman. Nah, oke, di sini saya mendapatkan IP yaitu 10.30.30.254 ya, teman-teman. Nah, lalu kita bisa ketikkan show IP. Enter. Nah, di sini saya mendapat IP-nya yaitu 30.254 ya, teman-teman. Sama seperti yang ini. Nah, lalu kita juga coba request IP DHCP di server VPC 2-nya ya, teman-teman. Dengan perintah IP DHCP, lalu enter. Nah, di sini dia mengeluarkan output DORA ya, teman-teman. Lalu nantinya dia pasti akan mengeluarkan IP. Nah, oke, di sini untuk di VPC 2 itu dia mendapatkan IP 30.253 ya, teman-teman. Kita bisa cek saja dengan perintah show IP, lalu enter. Nah, di sini juga sudah ada ya, teman-teman, IP-nya yaitu 30.253, sama seperti yang ini ya, teman-teman. Nah, lalu di sini di VPC 1 maupun VPC 2 kita coba ya, teman-teman, untuk melakukan ping 88. Apakah dia bisa ya, teman-teman? Kita coba pada VPC 1 terlebih dahulu. Kita ketikkan ping 8.8.8.8, lalu enter. Nah, dia bisa ya, teman-teman. Lalu kita coba pada VPC 2. Ping 8.8.8.8, lalu enter. Nah, pada VPC 2 dia juga berhasil ya, teman-teman. Nah, lalu kita coba untuk ping google.com-nya. Apakah bisa ya, teman-teman? Kita coba ping google.com. Nah, di sini untuk ping google.com-nya dia bisa ya, teman-teman. Lalu kita akan coba di VPC 1 apakah
apakah dia bisa. Lalu enter. Nah, dia juga bisa ya teman-teman. Nah, lalu kita akan coba ping youtube.com ya teman-teman, apakah dia juga bisa. Nah, pada ping youtube.com dia juga berhasil ya teman-teman. Artinya kita sudah berhasil untuk melakukan konfigurasi DHCP server dan juga NAT pada topologi bridge. Kita lanjut ke pembahasannya terakhir ya teman-teman, yaitu mengenai pengembangan topologi. Nah, di sini pada pengembangan topologi itu kita akan coba untuk menambahkan router baru ya teman-teman dengan pengelompokannya pada bridge yang sebelumnya yang sudah dibuat ya teman-teman. Jadi kita akan coba untuk membuat satu router baru dan juga satu VPC ya teman-teman. Jadi nantinya dia itu akan bergabung ke bridge yang sebelumnya ya teman-teman yang sudah saya buat. Nah, oke, kita bisa langsung konfigurasikan saja ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa tambahkan terlebih dahulu untuk router barunya. Nah, di sini kita bisa klik kanan, lalu pilih node ya teman-teman. Kemudian kita pilih yang Mikrotik Router OS. Di sini untuk namanya saya ubah menjadi router 2 ya teman-teman. Lalu kita bisa scroll. Di bagian Kemu Option, kita bisa hapus ya teman-teman. Nah, lalu kita bisa klik Save. Lalu kita juga tambahkan ya teman-teman untuk VPC-nya. Caranya masih sama, kita klik kanan, pilih node, lalu Virtual PC. Di sini untuk namanya kita ganti menjadi VPC 3. Jika sudah, kita bisa klik Save. Nah, di sini kita bisa start terlebih dahulu ya teman-teman untuk router 2-nya. Nah, lalu kita hubungkan ya teman-teman dari router 1 ke router 2-nya. Kita bisa klik save. Lalu kita juga hubungkan ya teman-teman dari router 2 ke VPC 3-nya. Kita bisa save. Nah, kita nyalakan yang VPC 3-nya juga ya teman-teman. Di sini saya akan rapikan terlebih dahulu. Nah, oke, jadi teman-teman di sini saya itu pingin agar si VPC 3 ini dia mendapatkan IP dengan network yang sama seperti VPC 1 dan juga VPC 2-nya ya teman-teman. Yang mana networknya adalah 30.0 ya teman-teman. Dan saya juga ingin agar si VPC 3 itu bisa internetan ya teman-teman, seperti pada VPC 1 dan juga VPC 2. Untuk caranya itu di sini kita bisa gabungkan ya teman-teman, Ether 4, lalu Ether 3 dan juga Ether 2-nya ya teman-teman yang ada di sini. Jadi nantinya si Ether 4 ini itu dia akan bergabung ke Ether 2 dan juga Ether 3-nya ya teman-teman. Jadi kita itu akan masukkan untuk Ether 4 ke dalam bridge-nya ya teman-teman, yang sebelumnya sudah kita buat, yaitu bridge Natasha. Nah, kita bisa langsung saja ya teman-teman, kita bisa pergi ke Winbox. Nah, di sini kita bisa pergi ke menu bridge ya teman-teman. Ini. Nah, di sini kita pilih yang bagian ports ya teman-teman. Lalu kita tambahkan yang Ether 4-nya. Kita bisa langsung klik add. Nah, di sini untuk interface-nya kita ganti menjadi si Ether 4 ya teman-teman. Lalu untuk bridge-nya dia menggunakan bridge Natasha. Nah, jika sudah, di sini kita bisa klik apply dan oke ya teman-teman. Nah, agar di sini nantinya si router 2-nya itu bisa terkoneksikan ke Winbox dengan via router 1, maka kita harus mengaktifkan yang namanya fitur Roman ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa masuk ke dalam si router 2. Di sini kita login terlebih dahulu ya teman-teman, yaitu dengan menggunakan default admin. Enter. Untuk password di sini kita bisa enter, lalu klik Y, terus key, lalu CTRL-C. Nah, di sini untuk namanya masih Mikrotik ya teman-teman. Kita bisa ubah terlebih dahulu dengan perintah system identity. Set name sama dengan router 2. Seperti ini ya teman-teman, lalu kita bisa enter. Nah, maka di sini dia akan langsung berubah menjadi router 2 ya teman-teman. Nah, lalu kita bisa aktifkan terlebih dahulu untuk fitur Romannya ya teman-teman.
yaitu dengan menggunakan perintah tool command set enable sama dengan yes. Seperti ini, lalu kita bisa enter. Kita bisa melihatnya dengan perintah tool command pin ya teman-teman. Enter. Nah, di sini dia sudah aktif ya teman-teman untuk fitur romonnya di router 2. Nah, kita coba juga aktifkan di router satunya ya teman-teman. Nah, caranya kalian bisa pergi ke Winbox, lalu kita bisa pergi ke tools, lalu ke Romon ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa checklist yang enable-nya ya teman-teman. Kemudian kita bisa klik apply dan OK. Nah, di sini keduanya sudah aktif ya teman-teman untuk fitur romonnya. Nah, sekarang kita akan coba untuk remote router 2-nya via router 1 ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa pilih new Winbox ya teman-teman. Nah, di sini untuk connect to-nya itu masih sama ya teman-teman. Kita masih menggunakan IP dari router satunya. Nah, lalu di sini kita bisa klik yang connect to room ya teman-teman. Nah, oke, perhatikan di sini dia sudah ada ya teman-teman untuk router 2-nya. Nah, di sini kita bisa masuk dengan menggunakan MAC address-nya. Lalu kita bisa klik connect ya teman-teman. Nah, oke, di sini sudah berhasil ya teman-teman untuk masuk ke dalam router 2 dengan menggunakan via router 1. Nah, bahwasanya di sini itu kita ingin agar si VPC 3 itu dia mendapatkan network yang sama ya teman-teman, seperti VPC 1 dan juga VPC 2-nya. Nah, maka dari itu di sini tadi kita sudah memasukkan untuk Ether 4-nya ya teman-teman ke area bridge Natasha. Jadi antara Ether 2, Ether 3 dan juga Ether 4 itu mereka sudah satu bridge ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri di router 1 ini. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri router 1 untuk Ether 3, Ether 2 dan juga Ether 4-nya di sini kalian bisa lihat ini sudah ada ya teman-teman. Dia sudah dalam satu bridge ataupun satu network. Nah, tetapi teman-teman di sini kita juga perlu menggabungkan untuk VPC 1 dan juga VPC 2-nya dia itu agar menjadi satu bridge agar nantinya mereka itu mendapatkan network yang sama ya teman-teman. Nah, langsung saja di sini kita bisa konfigurasikan ya teman-teman di router 2-nya. Nah, di sini di router 2-nya kita bisa pergi ke menu bridge. Nih, nah di sini di bagian bridge kita bisa langsung add saja ya teman-teman. Untuk namanya di sini saya menggunakan bridge Natasha ya teman-teman. Di sini saya samakan saja. Kalian bisa sesuaikan saja ya teman-teman untuk namanya. Kemudian kita bisa klik apply dan OK ya teman-teman. Lalu kita bisa pergi ke menu ports. Kita bisa add ya teman-teman. Nah, di sini untuk interface-nya dia menggunakan Ether 1 ya teman-teman. Lalu untuk bridge-nya dia menggunakan bridge Natasha. Di sini untuk yang kita perlu gabungkan adalah VPC 1 dan juga VPC 2-nya ya teman-teman. Jadi di sini kita gabungkan terlebih dahulu untuk VPC 1. Nah, jika sudah kita bisa klik apply dan OK. Kita add lagi ya teman-teman untuk VPC 2-nya. Nah, untuk interface-nya di sini kita menggunakan Ether 2 ya teman-teman. Lalu untuk bridge masih sama yaitu bridge Natasha. Kalian bisa sesuaikan untuk bridge-nya ya teman-teman, seperti yang kalian buat. Nah, jika sudah kita bisa klik apply dan OK. Nah, jika sudah sekarang kita coba ya teman-teman untuk masuk ke dalam VPC-nya. VPC 3-nya. Nah, di sini kita akan coba melakukan request IP DHCP-nya ya teman-teman. Apakah dia sudah mendapatkan IP-nya apa belum? Kita coba IP DHCP, lalu enter. Nah, perhatikan di sini dia memunculkan output DORA ya teman-teman. Jadi di sini dia sudah berhasil untuk mendapatkan IP dari DHCP-nya atau dari bridge yang tadi sudah kita buat ya teman-teman.
Nah, oke, di sini dia sudah mendapatkan IP dengan network yaitu 30.0 ya teman-teman. Dimana di sini saya mendapatkan IP-nya untuk VPC 3 adalah 10.30.30.3/24 ya teman-teman. Nah, di sini kita juga coba ya teman-teman untuk ping 88 dan juga ping google.com. Apakah dia bisa? Seharusnya bisa ya teman-teman. Kita bisa lakukan ping 8. Nah, dia bisa ya teman-teman untuk ping 88. Nah, sekarang kita akan melakukan ping google.com. Apakah dia bisa ya teman-teman? Nah, caranya kita harus menambahkan IP DNS terlebih dahulu ya teman-teman, karena kita belum menambahkan IP DNS. Enter. Lalu kita akan coba cek terlebih dahulu apakah sudah ada atau belum. Nah, di sini sudah ada ya IP DNS-nya. Lalu kita bisa ping google.com. Nah, di sini juga bisa ya teman-teman untuk ping google.com-nya ya teman-teman. Jadi kita sudah berhasil untuk mengembangkan topologi yang mana VPC-nya itu sudah mendapatkan IP secara TNCP ya teman-teman. Kemudian dia juga sudah bisa saling internetan. Nah, oke, mungkin itu saja ya teman-teman pembahasan saya pada bab bridge ini atau pada bab 11 ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah pengucapan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.